Cuman karena musiknya emang beatnya kayak gitu, kita ngerasanya lebih ngerasa rumah tuh di Jakarta gitu. Karena saya menilainya Jepang itu seperti MSG. Kalau sedikit enak, kalau banyak pusing, bisa-bisa kanker modar gitu. Kalau soal budget yang paling lucu itu pas gue pertama kali keluar airport dijemput Velfire. So, ya, kita 10 hari di sana. Keren lah ya. Hari ke-8 Velfire itu berubah jadi Colt. Bisa diceritain nggak konsepnya? Lebih kemana sih sebenarnya Iku Baru tuh gitu? Kalau Iku Baru sih sebenarnya konsep awalnya sih karena saya kebetulan sukanya dengerin jazz pop sebenarnya. Jazz pop ya. Dan kebetulan saya juga emang suka Japanese music. Dan waktu itu ada teman saya yang ngecokokin musik. Dicekokin. Dipaksa kalau gitu. Oke, lanjut. Jadi dia bawa file MP3 yang di dalamnya ada artis yang namanya Tatsuya Yamashita. Ya, Tatsuya. Dan dia tuh saya juga nggak tahu kalau dia tuh terkenal banget. Bahkan mungkin terkenalnya mungkin kayak legend kayak Chrisye mungkin. Ya. Gitu. Oh, di Jepangnya maksudnya? Jepangnya. Rilis di Jepang juga ya? Ya. Bisa itu ceritanya gimana bisa rilis di Jepang? Apakah record di Indonesia nggak ada yang bagus mumpuni gitu, nggak ada yang mumpuni atau jangan like gitu mungkin ya. Gimana tuh? Awalnya mah dari demo dulu ya. Kita bikin demo, asalnya kan bedroom projectnya kita gitu. Tol Iqbal ada studio di rumah, bikin lagu agak serius. Pertama kali ngidein, direkam karena udah ada lagu. Ya pertama pas ngerekam nggak ada kepikiran sampai ke Jepang ya, maksudnya ya jadi aja udah seneng gitu. Taunya ada teman, sekarang dia sama kita juga dari Teras Bata Merah yang sekarang jadi rekor kita di Indonesia gitu. Dia langsung upload ke situs namanya 8Tracks gitu. 8Tracks. Di situ dia bikin kompilasi, terus ada orang Jepang yang nge-like kebetulan karena kita sama-sama suka Jepang, jadi dia approach, misalkannya saya perempuan, soalnya kan avatarnya cewek, bagus gitu. Tapi emang asli cewek itu tadi? Enggak. Tapi tertipu sama itu atau foto profil? Enggak juga? Enggak. Nanti langsung dikonfirm aja. Itu kamu bukan? No, I'm a man katanya gitu. Jadi laki. Trik eta. Bener ya? Trik main game juga sama kayak gitu, ada juga yang cowok tapi pura-pura jadi cewek gitu kan ada. Oke, lanjut. Ya tapi ternyata si orang ini tuh penggiat musik ya di sana ya. Cuman nggak ada basic. Cuman kayak suka musik dan kenal banyak musisi Jepang di sana. Lebih ke move-nya gitu. berarti ya dia lebih suka. Namanya Naoki. Naoki ini dulu yang pertama kali ngebawa kita ke record label, net label Jepang namanya Maltine. Terus dibikinin lah satu album, dirilis di Maltine, dikompilasiin, bukan kompilasi apa? Sama Hobbits teh. Jadi emang waktu itu sebelum rilisnya kita dikenalin sama Hobbits. Si Hobbits ini main bantuin kita, udah aja kata dia remixin aja lagu gue terus. Oh gitu. Terus sekalian dimasukin di EP pertama kita. Berarti sempat ada project remix juga. Ya. Lagunya dia berarti. Lagunya dia. Kalau boleh tahu itu tahun berapa sih? 2012 ya. Oke. Ternyata gara-gara yang Top Hobbits juga kita nge-remix gitu. Ternyata lumayan nih viewsnya dulu di SoundCloud lumayan dan dapat notice juga. Akhirnya si Naoki tadi yang avatar perempuan itu bikinin label ya, Office Mail Records ada di sana 2015 dibikinin rilis fisik. Main laku di sana akhirnya di nge-guide promotor bawa kita ke sana pertama kali gitu. Berarti guide promotor sempat tur juga berarti kan di sana ya? Pertama kali 2015. Ada impact-nya nggak sih? Di Jepang lumayan, tapi di sini mah hampir apa ya? Hampir apa gimana? Hampir menyedihkan lah, soalnya nggak tahu kenapa, mungkin dari aliran musiknya juga, terus apresiasinya juga. Kalau di balik ke sini tuh kita cuman kayak gimmick aja ke Jepang tuh, tapi ternyata di Jepang itu lebih asik lah. Ya, kulturnya beda juga. Lebih menerima, kita lebih ngerasa kayak musisi beneran yang kalau lagi jalan tuh ada yang nyapa gitu. Kalau di sini mah kan boro-boro gitu. Ada yang kenal aja syukur gitu. Sempat launching juga nggak sih?
Launching tuh album, launching party lah gitu misalnya apa Ya, gitu. kita tuh dulu emang anak-anak musik yang baru melek banget ya, jadi nggak tahu manajemen musik harus ngapain setelah bikin album. Media blast nggak tahu gitu, jadinya ya udah gitu aja diam. Tapi kalau misalnya dulu juga ngelihat musik yang tren musik waktu kita lahir lah, Undertip gitu ya, lagi ke folk post rock terus transisi ke folk. Nah, jadi asal nggak nyambung kita muncul teh, jadi orang kayak nggak begitu notice. Dulu mah yang ini teh apa ya? Si Pursa Militan, dulu mah yang lagi keluar tuh gitu, Mas Tas and Beat. Jadi kita tuh kayak terasing aja, jadi mungkin gara-gara itu juga nggak kedengeran di Bandung. Cuman karena musiknya emang beatnya kayak gitu, kita ngerasanya lebih ngerasa rumah tuh di Jakarta gitu. Ya. Jika secara rilisan digitalnya di Jepang, yang fisiknya di sini apa gimana? Kalau digital sih kita, kalau yang sekarang kerjasama sama publisher, namanya Circulate Music, itu dia dari California, Amerika gitu. Tapi kalau fisik sih, yang sekarang kita rilis sendiri juga di Indonesia, dan kemarin sih kebetulan ada yang nawarin juga untuk ngerilisin juga di Jepang gitu. Karena emang waktu itu tuh Nagatosan, dia tuh salah satu Dengkot lah, ya, Dengkot City juga Pop. Lihat juga berarti. Soalnya dulu ada dia tuh pernah jadi manajer dari Sugar Babes. Sugar Babes itu bandnya Tatsuro Yamashita yang tadi kita ceritain, jadi lumayan besar. Jadi dia respectable lah di sananya gitu. Pengen berarti dong tinggal di sana. sempat pernah kepikiran sih. Cuman Soalnya saya ngelihatnya kayak gini, Iku baru jadi Jepangan, ibu ya. Ya kita dulu. Bener gak sih? Wibu tapi Sempet gimana ngomongnya? dulu ada lumayan kata akut. dulu lumayan sih, kita sempat suka-sukaan sama karakter anime juga punya. dia sempat ngikutin juga berarti banyak yang Lumayan ngikutin. banyak. Banyak lumayan. Tapi kalau tadi ngomongin sempat pengen tinggal di Jepang, Mbak, Iqbal sempat pengen. Kalau saya sih pribadi sih enggak ya, karena saya menilainya Jepang itu seperti MSG. Kalau sedikit enak, Iya. kalau banyak pusing, bisa-bisa kanker modar gitu. Karena emang stres levelnya juga parah Iya, gitu. disiplin banget kalau di sana gitu kan. Cepet bisa. Bayanginnya gini aja, kalau kita jalan di trotoar Indonesia kan santai, Iya. ngedut, talaunan. Kalau di Di sana sana udah mah nggak bisa. jalan, terus kita tiba-tiba berubah pikiran, gitu, udah ada yang nabrak aja dibilang. Karena secepat itu tuh dari kotanya gitu, belum lagi kerja, terus pressure, individual juga kan mereka teh. Iya, iya. Ada anime yang kalian sukai nggak? Kita sempat keranjingan sama Jojo sih. Jojo Bizarre. Sampai foto-foto aja. Wah, pakai gaya Jojo. Iya. Dulu. Jadi ada anime yang absurd lah, namanya Jojo Bizarre. Namanya juga Bizarre gitu. Berarti wibu Aneh. pisan, bro. Tapi itu baru-baru sih. Baru sih. Kalau dulu mah paling standar lah Dragon Ball, Rurouni Kenshin. Kalau saya sih suka basket kan, jadi Slam Dunk gitu. Itu ngomongin bisnis, katanya jualan apa ini? Ada produknya, Bu? Iya. Ini ada Bastreng Jong Jeans. Ini dari siapa? Dari Aji ya. Aja. aja nih. Ini enak ini. Kalau kalian mah udah pada bosen kali ya, berarti ya. Cobain dulu tuh. Sampai amandel saya mau. Sempat tur ke Jepang berapa hari itu teh? Berapa kota gitu? Macam Berapa sih. tempat? Kalau yang pertama banget 4 kota 6 titik manggungnya. Jadi 4 live house, 2 akustik di cafe. Gitu. Tapi penonton banyak, tiketing gitu kan? Tiketing sih. Ya, itu dia. Di sana tiketing aja bisa sampai 200-an gitu. Bahkan pernah yang terakhir itu yang sama Tudis over ini ya. Sampai nggak bisa muat lagi gitu, sampai ke pintu keluar tuh orang udah pada ngeliatin. 200 orang ternyata. Iya, yang terakhir bahkan 400-an. Live house kan mainnya dia. Live house. Sama ada di pub juga, mungkin di klub gitu ada. Kita pernah di klub. Bingung sih live house sama klub bedanya. Kan kayak bar gitu ya. Kalau klub mah nggak pernah. Nggak pernah ya, belum ya? Paling bar sih maksudnya kalau di Indonesia mah bar gitu. Tapi bukan bar yang emang bisa buat ngafe. Tapi emang khusus nonton musik. Iya, live musik ya. Mungkin gini, Bang. Saya sih sendiri pribadi City Pop baru saya dengar gitu di Iku baru. Kayak gimana sih penerjemahannya City Pop itu seperti apa? Mungkin Mungkin lihat dari ini aja, Faris RM. Ya, Faris RM, Canada Rusman, Cesairo yang zaman dulu itu tuh sebenarnya juga Harry Rusli mungkin. Harusli apa ya bandnya dulu teh? Bukan ya? Apa? Aduh, bandnya Haru Rusli. Harry Rusli yang ini Rusli. Ada bandnya. ada sama Edi Yunus juga. Iya, Indonesia. Ya yang penting ngeliatnya ke situ aja. Cuman kalau itu kan emang serapannya
dari Amerika langsung. Nah kalau yang City Pop ini sebenarnya serapan dari Amerika oleh orang Jepang gitu. Nah kita bukan imitasi apa ya, kiblatnya ke situ. Itu bisa dibilang subgenre mungkin. Ya mungkin ya. Iya, genre sih sebenarnya. Dari soul sebenarnya, pop soul. Oh, ke situ. Dari soul. Itu ngerti. Kalau saya melihat ya, musik-musik Jepang deh kalau dibilang aneh, tapi jadinya aneh teh unik gitu. Unik, ya. ya. Payu tapi Payu. Payu. Jadi karena emang kalau saya lihat keanehannya itu jadi sesuatu yang daya- dijual, daya tariknya. jadi gimmicknya itu. Iya. Dia nggak ngomongin genre aneh ya gitu. Dari style live-nya ataupun apa itu. Jadi balik lagi si Ikubaru proses kreatifnya seperti apa sih? Dari ini sih, dari komputer sebenarnya. Jadi Maksudnya dari komputer gimana? dari komputer. Komputer langsung keluar lagu gitu. Cek penyanyikan lagu ya gitu. Komputer. Ada codingnya. Kurang nunita. Nah, Jadi jadi pakai software pembuat musik sebenarnya. Jadi DAW. Iya, DAW-nya ada. Pakai FL Studio. Terus ya gitu dibikin udah ya jadi nih medianya semua langsung dilempar ke anak-anak, suruh ngulik. Terus kalau misalnya anak-anak yang misalnya drummer pasti pengen ngerubah fill-in atau apa. Ya biasanya beatnya agak disesuaikan. Karena kan kalau nggak gambar suka robot banget nih kalau Iya. Dia robot. Itu ada basecamp sendiri gitu kan? Ada. Basecamp ada. Rumahnya ini basecamp. Iya. Dari Balik SMP. lagi, Iqbal lagi. Gaji mata kan gaji panggadean kan ya. Iqbal. Soalnya dulu juga ngeband teh, udah gara-gara dia yang pengen gitu. Udah awalnya Emang kalau- tempat maksudnya teman-teman nongkrong semua kayaknya atau Temen SMP. sama-sama temen SMP. Terus SMP bahkan si semua. Aji aja teman TK temen TK. Temen TK. Iya, jadi emang. Temen TK ketemu ngeband, keren bro. Jadi emang asalnya dulu SMP ngeband ya. Iya. Ini namanya anak-anak lah ya. Lagunya Boy and Bling gitu. Cuman udah lama gak ketemu. Terus udah kuliah kalau nggak salah. Dulu kan saya rada-rada suka foto gitu. Minta difotoin. Bandnya fotoin di Maurang. Saya baru bikin studio juga fotoin bareng. Nah terus teh dia pengen nostalgia. Band nostalgia main Bling bertiga sama Aji situ main. Pertama masih ada chemistry-nya. Jadi band gitu aja. Jadi band yang lama teh ngadon ditinggalkan Iya. padahal saya baru fotoin itu teh. Udah ada cerita bersalah sih, cuman ya setelah dipikir-pikir emang tandemnya lebih cocok sama teman-teman lama Iya. gitu. Terus Karena bikin udah kenal juga mungkin ya. kenal ya udah dapet lah feel-nya gitu. Terus dari satu lagu teh yang Heart House yang pertama kali di teh nyobain itu ternyata bisa ke urang mah gitu ya. Soalnya kok drama nusa acana lieu. Oh yang satu coba diseriuskan bikin ya akhirnya ya Ya. berawal dari keinginan Iqbal. Jadi sebenarnya kita kan di album kedua ini ngeluarin 3 single. Nah semuanya kebetulan udah dikeluarin video klip dan ada benang merahnya juga. Jadi yang pertama dikeluarin itu Silent judulnya. Iya, saya lihat. Emang bukan didesain apa ya, dibuat emang seolah-olah itu tuh lagu orang kota besar lah. Jadi bekerja pulang naik komuter lain gitu ya, mass transportation gitu ya. Terus modelnya fokusnya di cewek pertama. Yang kedua abis itu ada street walking itu juga sama, temanya di Jakarta cuman lebih ke fokus ke laki-lakinya. Nah yang ketiga kebetulan ada kenalan di Jepang. Yang memoris itu. Model orang Jepang tapi sutradaranya orang Indonesia. Kita kenalnya di Jepang waktu itu udah lama. Dan temanya juga sama komuter. Jadi emang pada dasarnya kita pengen ngasih tahu kalau misalnya Ikubaru itu lagunya memang terfokus pada kehidupan masyarakat kota besar. Gitu. Yang pulang kantor, komuter lain gitu aja gitu. Di kesehariannya itu. Secara cover kan rada unik juga gitu. Itu yang bikin siapa tuh? Yang mana nih? Ya semuanya. Jadi EP Amusement Park kan ada Amusement Park ada versi Jepang, Indonesia sama album kedua ini yang bikin tuh satu orang, Muhammad Hadi itu yang Stargazer kalau misalnya ada yang tahu gitu ya. Nah terus si Amusement Park ini sempat dibikin versi vinilnya, dibikinin sama seniman senior Jepang namanya Hiroshi Nagai. Dan kalau itu memang bayarannya mahal karena emang ngejual gimmick. Karena itu pun mendongkrak penjualan mendongkrak penjualan gitu karena emang si Hiroshi Nagai ini emang namanya udah terkenal banget gitu. Berarti yang si vinyl dirilis yang album keberapa? Yang terakhir yang kedua berarti kan? Yang sama kedua. Sama EP kedua. Sama EP. Dipublikasikan hanya di Jepang. Produksinya juga Limited banget.
Berarti kalau dijual ke Indonesia lumayan berarti ya. Kemarin berapa? nih ada yang Order juga. beli sih, maksudnya udah second hand itu. Oh, udah lama. Dia ngelepas 2,2 juta. 2,2 juta. 2,2 juta bu, orang oke kan boga vinilnya. Padahal dulu pas kalau mau beli langsung mah 300.000. Cuma 300.000. 300.000. Iya. Lewat si Iku Baru. Kan Indonesia di sana kan. Langsung beli. Ada jadi kita nawarin temennya kita lagi di sini mau beli nggak? Ada yang nitip. Dulu aja sebelum yang ketahuan yang 2,2 ini tahun 2018 kalau nggak salah ya. 1,75 itu tuh tahu dari Jody Nambaba Records dulu kalau ini. Jadi dia bilang, tuh ada yang jual tuh gini-gini di Blok M. Terus saya datang ngobrol-ngobrol sama Andi Twins kalau tahu. Ya ada tuh kemarin jual 1,7. Tapi tahu yang nanyain si personilnya tahu. Nah, maksudnya gimana? Iya maksudnya kan yang nanyain Oh iya itu saya nanyain kebetulan. berapa kopi itu teh dibikinnya teh? 100 apa 150 gitu. Itu lumayan juga emang vinyl harus limited ya. Iya. Jadi ibaratnya digoreng lah harganya teh gitu. Tapi bangga juga ya bisa sampai 2,2. Iyalah, jadi barang rare juga itu kan. Ini secara komunitas kalau di Jepang kalian ngerasanya gimana? Buat komunitasnya sendiri gitu. Konsumsi buat musik kalian Kalau gitu. sekarang sih oke. Bagus sih. Lumayan kayak apa namanya ya? Bukan traffic apa namanya? Dari penjualan lumayan dari Apresiasi. merchandise atau penjualan fisik gitu. Lumayan banget kalau misalnya dikatakan itu terjadi secara reguler gitu ya, bulan mah kita bisa hidup banget ya. Ya. Cuman pada dasarnya saya sempat nanya dulu, ada sudah temen dia apa namanya Hunter ya, yang nyariin si Nodoka. Hunter ya? Hunter. Apa? Iya yang nyariin band untuk dibawa ke Jepang gitu. Oh, iya. Oh, Jadi- jadi Hunter x Hunter. bro. Apa namanya gitu? Talent Hunter atau pokoknya ada Hunter-Hunternya lah gitu. Dia buat Dia jadi talent bilang, yang di sini buat dibawa ke sana gitu. nggak dari sini juga seluruh dunia. Ah, Terus dia bilang Iku Baru tuh sebaiknya jangan sering-sering Jepang. Karena Jangan kalau sering. jangan sering karena punya label premium yang datangnya hanya setahun sekali gitu. Kalau sering-sering misal katakanlah manggung setiap minggu, nanti si premium itu jadinya reguler. Karena Oke. orang bisa dengan mudah mengkonsumsi musik Iku Baru gitu. Jadi sebenarnya ada di situ juga perbingungan. perbingungan. Kebingungannya Iya, gitu iya. ada di sana juga. Kita tuh kayaknya bisa menghasilkan di Jepang tapi iya juga gitu ya. Emang harus ngulik strategi yang lain. Cuman pada dasarnya dulu itu dikelola labelnya itu emang one man show ya. Jadi agak bingung. Cuman kalau sekarang dengan Hayabusa Landing ya, udah lebih udah marketingnya di jalan. Jadi kayaknya dia jualin fisik dulu yang kenceng, nanti sampai suatu saat udah peak baru mungkin diajak sana gitu. Kalau di Indonesia selain Jakarta nih, yang paling banyak request buat kalian main di mana? Pernah sih di daerah Sumatera sama Tapi Jogja juga lumayan. Jogja asik ya. Jogja malam ini. Malang. Jogja crowd-nya lumayan asik sih. Jadi kayak yang kita harapkan itu ada di Bandung. Iya. Tapi nggak ada, Tidak ada di luar kota ya. di luar kota gitu. Kalau boleh cerita sedikit nih, di Jepang Boleh. kan orangnya taat mengantri ya. Jadi kita sangat beruntung ketika beres manggung tuh kita dimintain tanda tangan gitu ya. Orang Jepang itu kan pemalu gitu ya, ngantri. Cuman ada satu cewek, mungkin saking sukanya nih sama Aji gitu ya, nyerobot dari belakang minta tangan Aji, langsung pergi lagi. Yang lain nggak dianggap gitu. Semempesonanya itu gitu. Kita sampai anjir gitu. Tapi dianggap tanda tangan gitu ya. tanda tangan ya gitu. Hal terburuk yang pernah Dela alamin sama si Iku Baru. Berantem sih. Berantem sih pernah. Kenapa tuh bisa berantem? Kan lumayan lama juga kan sebenarnya kan. Berantem sama siapa dulu, Jon? Sebenarnya bukan berantem begitu, lebih ke pasnya aja karena Sama capek personil gitu. maksudnya. Sama personil ya. Jadi Tapi seru lah. Saya kalau diceritain sih ketawa-ketawa sih. Cuman pas kejadiannya tuh kayak anjing. Kesel aja. Capek gitu kan ke airport kan. Banyak ya sama Iki, saya sama Iki gitu. Iki sama Aji gitu pernah. Biasanya Iki suka kan Iki bawaannya enteng ya, secara gitar lebih enteng daripada drum dan bass Ya. gitu ya. Ini nggak apa-apa gitu. Jadi pernah satu ketika kita tuh lagi bawa alat ke satu venue gitu ya, agak jauh gitu. Dulu Aji tas case bassnya gede banget gitu, dan drum saya juga lumayan kan, steel ya, Iya. si ininya si Hardcase-nya. bukan hardcase-nya apa ya? Si Snare-nya. snare-nya Oh, steel snare. jadi berat gitu. Iya. Sama Iki ditekan, udah makin capek gitu. Si Aji langsung lagi ke belakang, udah kayak mau
anjing gitu. Jadi nganggur aja. Banyak lah kalau udah capek tur juga pulang ke bandara ada yang pengen oleh-oleh. Iya. Karena kita kan sebagian itu di ngantor. Ada kalau Iki cenderungnya udahlah langsung aja ke boarding dulu aja biar aman. Dulu pernah udah mepet pisan sampai lari-lari gitu. Pas saya jalan tapi udahnya langsung ketawa-tawa lagi. Gitu. Cuman tur di Jepang juga sebenarnya melelahkan banget gitu. Karena kita harus tenteng semuanya kemana-mana jalan kaki. Iya, jalan sini. Tapi tanpa ada kru itu kan? Asalnya mah ada. Hanya ada Lama-lama budget. Iya. Yang paling yang kalau soal budget yang paling lucu itu pas tur pertama kali keluar airport dijemput Velfire. So, kita 10 hari di sana. Keren lah ya. Hari ke-8 Velfire itu berubah jadi Colt. Budgetnya nggak turun gitu. Yang tadinya duduk di sofa, akhirnya harus jongkok di belakang. terus ya itunya ngelas ini indie style tuh. Ini banget. Ini banget tuh. DIY pisan. Main. Berarti berangkat cuman berapa orang? 4 doang. 4 orang ya? Sama. Jadi ajaibnya kalau di Jepang itu nggak perlu bosan main. Karena setiap venue itu pasti udah ada yang megang dan insya Allah itu mah bakal balance. Mungkin dari Benji ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua. Apa ya? Gimana? Kalau misalnya kalau dari musiknya sebenarnya nggak tahu juga kalau yang hasilnya gimana. Cuman harus manajemen itu penting. Ternyata manajemen itu penting. Planning juga sama. Terus harus ada apa ya namanya? Bisa menciptakan energi gitu. Dulu saking pengennya si Iqbal bikin account Japan Here We Come. Akhirnya nggak sampean juga. Gitu. Berarti secara pencapaian. Jadi kalian memang sudah tercapai. Tapi kalau ngarahnya ke luar mah gitu, pengen jual harga ke luar mah harus bisa lihat, misalnya mau ke Jepang ya lihat pasar Jepang kayak gimana sih. Wih. Soalnya ada kita juga sebenarnya nggak sengaja seperti itu. Toh ternyata lagu kita tuh pasarnya di sana dan kebetulan ada akses. Nah kalau masalah akses sih kayaknya ya pergunakan sosial media aja kalau sekarang. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya buat Captain Creative Space, semoga konten-kontennya lebih asik ke depannya. Amin. Dan semoga subscribernya banyak. Amin. Subscriber banyak. Dan juga semoga bisa jadi gerbang buat antar musisi dan penggemarnya yang besar. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.